Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Sarifatus Hidayati dengan NIM 186100062. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, jurusan Matematika. Video ini saya buat guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pengantar topologi. Di video ini saya akan menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh dosen pengampu, yakni Ibu Dian Maharani. Langsung saja kita beralih ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Apa itu titik limit suatu himpunan? Tunjukkan bahwa R buang D, yaitu himpunan bilangan irasional, padat pada R. Yang pertama, saya akan menjawab, apa sih titik limit dari suatu himpunan itu? Misal, A subset X. X ini himpunan yang tak kosong tentunya. Dan tau adalah topologi dx. Suatu titik X kecil dx disebut sebagai titik limit atau titik akumulasi atau titik kumpul atau cluster point dari A jika setiap himpunan buka U di tau yang memuat X. U juga memuat anggota A selain X. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab, tunjukkan bahwa R buang D, yaitu himpunan bilangan irasional, padat pada R. Nah, suatu bilangan yang padat pada R itu bisa disimbolkan secara kalimat matematika, yakni misal bilangan rasional padat pada R. Jadi kalimat matematikanya tutupan Q sama dengan R. Nah, berhubung di soal ini menunjukkan bahwa bilangan irasional padat pada R, sehingga tutupan I atau saya itu menyimbolkan bilangan irasional ya. Jadi tutupan I sama dengan R. Nah, untuk membuktikannya, saya menggunakan kontradiksi. Untuk itu, awalnya saya asumsikan tutupan I tidak sama dengan R atau bilangan real. Maka ada X di R buang tutupan I. Nah, karena R buang tutupan I adalah himpunan buka, kenapa kok bisa himpunan buka? Karena sebuah tutupan itu pasti himpunan tertutup. Jadi komplemennya merupakan himpunan buka. Maka karena himpunan buka, maka ada A, B di R, sehingga X di interval interval buka A, B, dan ini subset dari R buang tutupan I. Nah, tapi ada Y anggota I, sehingga A kurang dari Y kurang dari B, atau Y ini berada di antara A dan B. Ini merupakan teorema bilangan irasional, di mana kita tahu bahwa untuk setiap dua bilangan real itu pasti akan ada bilangan irasional di antara keduanya. Jadi karena Y ini berada di antara A dan B, berarti Y anggota tutupan I. Hal ini kontradiksi dengan Y di interval buka A, B, subset dari R buang I. Nah, karena kontradiksi, maka asumsi yang di awal tadi salah, sehingga terbukti bahwa I itu padat di R atau tutupan I sama dengan R.
Selanjutnya nomor 2, apa itu ruang topologi yang terhubung? Misal, X sama dengan himpunan A, B, C, D, dan E. Buat masing-masing satu contoh ruang topologi yang terhubung dan ruang topologi yang tidak terhubung pada X. Yang pertama, saya akan menjawab apa sih ruang topologi yang terhubung itu. Nah, X, tau dikatakan sebagai ruang topologi yang terhubung jika himpunan buka tutup pada topologi itu hanyalah X dan himpunan kosong. Jadi, himpunan buka tutup pada topologi itu hanya beranggotakan X dan himpunan kosong. Kemudian, contoh dari topologi yang terhubung. Sesuai yang pernyataan di soal tadi, misal X sama dengan himpunan A, B, C, D, dan E. Untuk contoh topologi yang terhubung, misal tau 1, yaitu X, himpunan kosong, singleton A, himpunan A, B. Pastikan dulu bahwa tau 1 ini merupakan topologi. Karena tau 1 ini merupakan topologi, maka dapat dicari himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutupnya. Himpunan buka dari tau 1 itu merupakan anggota tau 1 itu sendiri, jadi sama anggotanya. Jadi himpunan buka dari tau 1 adalah X, himpunan kosong, singleton A, himpunan A, B. Himpunan tutup di tau 1 itu komplement dari himpunan buka. Jadi X komplemennya himpunan kosong. Himpunan kosong komplemennya X. Singleton A komplemennya himpunan B, C, D, E. Himpunan AB komplemennya himpunan C, D, E. Kemudian himpunan buka tutup pada tau 1, yakni himpunan yang ada di himpunan buka dan himpunan tutup. Jadi yang ada di kedua ini. Kita tahu bahwa yang ada di himpunan buka dan himpunan tutup hanyalah X dan himpunan kosong. Jadi himpunan buka tutup di tau 1 itu hanya beranggotakan X dan himpunan kosong. Karena hanya beranggotakan X dan himpunan kosong, maka tau 1 ini adalah topologi yang terhubung. Untuk selanjutnya, contoh topologi yang tidak terhubung. Tau 2 sama dengan X, himpunan kosong, singleton A, singleton B, himpunan AB, himpunan B, C, D, E. Pastikan dulu bahwa tau 2 ini merupakan topologi. Karena tau 2 ini topologi, maka dapat dicari himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutupnya. Himpunan buka di tau 2, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, himpunan buka itu juga anggota dari tau itu sendiri. Jadi anggotanya sama. Kemudian himpunan tutupnya itu komplement dari himpunan buka. X komplemennya himpunan kosong, himpunan kosong komplemennya X, singleton A komplemennya B, C, D, E, singleton B komplemennya himpunan A, C, D, E, himpunan AB komplemennya C, D, E, himpunan B, C, D, E komplemennya singleton A. Kemudian himpunan buka tutupnya adalah X, himpunan kosong, singleton A, dan himpunan B, C, D, E. Nah, karena himpunan buka tutupnya ini memuat selain X dan himpunan kosong, yakni singleton A dan himpunan B, C, D, E, maka tau 2 ini adalah topologi yang tidak terhubung. Selanjutnya nomor 3. Misal Y sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Jelas bahwa Y subset dari R.
Tentukan subruang topologi yang diinduksi pada Y oleh topologi Euclid R dan buktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Kita misalkan dahulu subruang topologi yang diinduksi pada Y adalah tau Y sama dengan singleton 1, singleton 2, singleton 3, singleton 4, dan singleton 5. Kemudian untuk membuktikan bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit, maka berdasarkan proposisi 1.1.9, yaitu harus menunjukkan bahwa setiap himpunan tunggal dalam Y adalah terbuka pada tau Y, yakni jika N di Y, maka singleton N atau himpunan tunggal N ada di tau Y. Untuk pembuktiannya, bisa ambil sembarang anggota dari tau Y ini. Di sini saya ambil N sama dengan 3. Maka 3 ini ada di Y. Sehingga singleton 3 sama dengan ada di interval buka 2,4. Dan interval ini irisan dari Y. Karena interval buka 2,4 terbuka di Y, terbuka di R, maka singleton 3 terbuka dalam subruang topologi yang diinduksi pada Y. Sehingga setiap himpunan tunggal di Y terbuka di subruang topologi yang diinduksi pada Y. Maka terbukti bahwa topologi yang diinduksi pada Y merupakan topologi diskrit. Yang terakhir, soal nomor 4. Jelaskan secara singkat kegunaan materi pengantar topologi pada bidang keilmuan lain selain matematika atau dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beberapa ahli matematika, Abdurrahman tahun 2002 mengatakan bahwa matematika adalah bahasa fungsi praktis simbolis untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan spasial, sementara fungsi teoritis adalah untuk memfasilitasi berpikir. Selain itu, ada Suherman tahun 2003 mengatakan bahwa matematika adalah disiplin pemikiran dan prosedur pengolahan logika, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga dapat dikatakan matematika adalah suatu ilmu yang membuat manusia dapat berpikir berdasarkan logika. Matematika itu bukan hanya sebuah pelajaran yang ada di sekolah, universitas, atau instansi pendidikan lainnya. Matematika juga punya manfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia. Nah, manfaatnya itu banyak sekali. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, akan tetapi menurut saya yang saya tulis di PPT ini itu hal-hal yang umum atau yang mayoritas bahwa inilah manfaat matematika di kehidupan sehari-hari manusia atau yang biasa sering diimplementasikan di kehidupan manusia. Yang pertama itu matematika dapat mengajarkan kita menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi permasalahan. Kok bisa sih matematika itu bisa melatih kesabaran? Jawabannya tentu bisa dong, karena dalam mengerjakan soal-soal matematika, kita membutuhkan kesabaran, di mana kita itu dituntut untuk menyelesaikan soal tersebut dan menemukan jawaban yang benar dan tepat. Nah, dalam proses menyelesaikan soal itu, tentunya ada proses yang mudah dan ada proses yang rumit. Terlepas dari entah itu mudah atau rumitnya, pasti prosesnya lumayan panjang dong. Dari misalkan dari pertama memahami soalnya, apa sih yang diinginkan dari soal ini, apa sih maksud dari soal tersebut. Kemudian jika kita sudah paham, maka kita melakukan perhitungan, entah itu menggunakan rumus, pembuktian, atau lainnya, sehingga dalam proses akhir menemukan jawaban yang benar dan tepat. Nah, dari proses dari awal sampai akhir itu membutuhkan kesabaran sehingga menemukan jawaban yang benar. Nah,
Pasti teman-teman juga pernah dong mengalami, misal ketika teman-teman mengerjakan satu soal matematika yang rumit. Nah, teman-teman udah mengerjakan soal dari awal itu, memahami soal, kemudian menghitung, misalkan menggunakan rumusnya udah panjang, hitungnya sudah berhati-hati, udah teliti, tapi jawabannya nggak ada. Kan bikin greget gitu. Jadi itulah proses melatih kita untuk sabar. Jadi di kehidupan sehari-hari pun seperti itu. Jadi matematika itu bisa mengajarkan kita menjadi manusia yang sabar dalam menghadapi permasalahan. Untuk selanjutnya, membentuk pola pikir yang logis, rasional, dan sistematis. Melatih kita menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak ceroboh dalam bertindak. Nah, untuk manfaat yang kedua dan ketiga ini saling berhubungan ya. Karena bisa begitu, misalkan ketika kita mengerjakan soal matematika, kita itu secara tidak sadar juga dilatih cara berpikir. Kita tuh dalam mengerjakan matematika diajak berpikir, mulai dari memahami soal sampai akhir. Dan sudah seperti saya jelaskan di manfaat yang pertama tadi. Nah, dari proses awal dari sampai akhir itu, kita dituntut berpikir logis, rasional, dan sistematis, urut dari awal hingga akhir. Jadi prosesnya itu urut begitu. Nah, dari proses itu juga kita pasti mengerjakan soalnya teliti dong, hati-hati agar di akhir nanti kita menemukan jawaban yang benar. Nah, di kehidupan sehari-hari juga begitu. Misalkan kita lagi menghadapi sebuah permasalahan. Nah, kita dituntut untuk berpikir dingin, berpikir yang logis. Kita coba menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, maka dari itu dari matematika ini bisa membentuk pola pikir yang logis, rasional, dan sistematis. Nah, untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan itu, kita diharuskan untuk lebih teliti, tidak gegabah untuk memutuskan suatu keputusan. Jadi, setiap permasalahan itu pasti ada beberapa cara atau beberapa solusi, dan setiap orang itu pasti punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah. Jadi tidak bisa kita memutuskan, oh ini caraku yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tidak bisa begitu, karena solusinya itu banyak. Jadi kita harus memilah-milah juga, menyeleksi solusi apa dan atau solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi matematika itu bisa melatih kita untuk menjadi manusia yang lebih teliti, cermat, dan tidak gegabah dan tidak ceroboh dalam bertindak atau dalam menyelesaikan masalah. Begitu. Untuk yang terakhir, menjadi dasar pokok bidang ilmu lainnya seperti fisika, kimia, ekonomi, akuntansi, dan lain-lain. Jelas bahwa ilmu-ilmu lain selain matematika itu pasti di dalamnya terdapat unsur matematikanya. Seperti fisika, kita mengukur kecepatan. Rumus dari kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Nah, pembagian adalah salah satu materi dari matematika. Nah, para fisikawan tentu tidak bisa mengerjakan masalah kecepatan kalau mereka tidak bisa matematika. Maka dari itu, di ilmu apapun, di bidang ilmu apapun, pasti terdapat unsur matematika di dalamnya. Maka dari itu matematika sangat penting bagi kehidupan sehari-hari manusia. Sekian video penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila jawaban yang saya berikan kurang memuaskan. Semoga bermanfaat bagi yang menonton dan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.